Ketika jalanan kembali dipenuhi lautan manusia, asap gas air mata membumbung ke udara, dan teriakan ketidakpuasan menggema di depan gedung parlemen, ada satu ketakutan halus yang merayap di benak banyak orang. Apakah sejarah kelam itu sedang mengulang dirinya sendiri? Ketakutan bahwa stabilitas negara yang kita kenal tiba-tiba runtuh, inflasi melonjak tanpa kendali, dan kerusuhan massal kembali mencengkeram setiap sudut kota seperti yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998. Gelombang kemarahan publik pada aksi 27 Agustus bukan sekadar penolakan kebijakan, melainkan akumulasi kekecewaan terhadap jurang ketimpangan dan keputusan elit yang menjauh dari rakyat. Pertanyaan terbesarnya, apakah kita sedang berdiri di tepi jurang reformasi jilid 2 atau sekadar menyaksikan drama politik era baru dengan pola berbeda? Kalau kalian perhatikan jalanan Jakarta dan beberapa kota besar saat aksi 27 Agustus berlangsung, atmosfernya memang terasa begitu mencekam, tegang, dan menguras emosi siapapun yang melihatnya. Spanduk tuntutan pembatalan regulasi kontroversial, desakan pengesahan undang-undang perampasan aset yang tak kunjung rampung, hingga kritikan tajam terhadap arah kebijakan ekonomi negara mendadak menjadi narasi tunggal yang memecah ketenangan warga di seluruh pelosok negeri. Saya pribadi sangat bisa memahami kenapa banyak di antara kita yang mendadak merasa khawatir, cemas, bahkan takut saat menyaksikan rekaman video barikade aparat, kepulan asap hitam, dan bentrokan fisik yang bertebaran di timeline media sosial. Secara psikologis, ingatan kolektif bangsa ini terhadap traumatik tahun 1998 memang belum benar-benar pulih sepenuhnya. Kita semua ingat betul bagaimana krisis moneter global saat itu bereskalasi dengan sangat cepat menjadi kekacauan sosial masif yang melumpuhkan jalannya pemerintahan, membakar pusat perbelanjaan, merusak tatanan hidup masyarakat umum, dan menghentikan total nadi perekonomian negara hingga bertahun-tahun lamanya. Namun di tengah kepungan kepanikan visual dan potongan video dramatis yang sengaja dimainkan untuk memancing emosi publik, mari kita sejenak mengambil napas panjang dan melepaskan kacamata ketakutan. Mari kita berpijak pada logika yang jernih, data komparatif yang objektif, dan fakta sejarah tebal yang seringkali tertutup rapat oleh narasi sensasional. Apakah situasi hari ini sungguh-sungguh wajar jika langsung ditafsirkan sebagai salinan sempurna dari tragedi tahun 1998? Jujur saja, saya sangat meragukannya. Jika kita bedah secara mendalam dan dingin, kondisi fundamental ekonomi, arsitektur hukum, serta struktur politik Indonesia hari ini berada di pijakan yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi 28 tahun yang lalu. Pada era 98, rezim otoriter Orde Baru telah mengunci rapat keran demokrasi selama lebih dari 3 dekade, lembaga kontrol negara dilumpuhkan total dari independensi, dan ekonomi nasional runtuh seketika akibat badai nilai tukar mata uang yang merosot tajam tanpa ada jaring pengaman sosial sama sekali. Hari ini, situasi geopolitik dan domestik kita tentu memiliki dinamika serta mekanismenya sendiri yang jauh lebih kompleks dan terbuka. Meskipun kita seringkali dibuat gemas, jengkel, dan melayangkan kritik keras terhadap kinerja serta insensitivitas para wakil rakyat di Senayan, sistem demokrasi kita saat ini masih menyediakan ruang terbuka untuk melakukan koreksi mandiri. Kita memiliki saluran resmi melalui gugatan Mahkamah Konstitusi, kebebasan pers yang tetap meliput dari berbagai sudut pandang, hingga kekuatan tekanan publik di media sosial yang terbukti beberapa kali mampu membatalkan keputusan politik bermasalah hanya dalam hitungan jam. Aksi gerakan massa yang meletus pada 27 Agustus lalu sebenarnya bukanlah penanda dari sebuah keruntuhan negara, melainkan sebuah alarm keras yang berbunyi sangat nyaring ketika institusi kekuasaan mencoba bermain-main dengan batas kesabaran warganya. Ketika lembaga legislatif atau eksekutif mencoba memaksakan kehendak politik yang jelas-jelas membelakangi rasa keadilan publik dan mencederai nilai-nilai konstitusi, rakyat menggunakan instrumen penyeimbang paling murni yang mereka miliki, yaitu mengonsolidasikan diri, turun ke jalanan, dan membanjiri ruang digital dengan narasi perlawanan yang masif. Aksi 27 Agustus adalah sebuah pesan pengingat yang sangat tegas bahwa kekuasaan tertinggi dalam tatanan negara demokrasi akan selalu dan selamanya berada di tangan warga negara, bukan di bilik-bilik rapat tertutup para pejabat. Jadi, alih-alih panik berlebihan dan membayangkan skenario apokaliptik seperti kejatuhan ekonomi total dan kekacauan sipil, kita justru harus memandang dinamika sosial ini sebagai bukti nyata bahwa sistem imunitas sosial bangsa kita masih bekerja dengan sangat aktif, peka, dan responsif terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Di sisi lain, skeptisisme kita terhadap elit kekuasaan juga tidak boleh membuat kita menutup mata dari dinamika penunggang politik yang selalu mengintai di balik setiap gerakan massa. Kita harus cukup jeli untuk membedakan mana kemarahan murni warganet dan mahasiswa yang menuntut keadilan dan mana agenda sekelompok aktor kekuasaan yang sengaja memancing di air keruh demi menggeser tatanan stabilitas nasional demi kepentingan kelompoknya sendiri. Sejarah mengajari kita bahwa kekacauan fisik yang tidak terkendali selalu menumbalkan pihak yang paling lemah, yaitu rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya dari perputaran ekonomi harian di jalanan. Oleh karena itu, menjaga agar perjuangan menyampaikan aspirasi tetap berada di koridor kritis yang rasional, terarah, dan tidak merusak fasilitas umum adalah kunci utama agar pesan keadilan tersebut tidak kehilangan legitimasi moralnya di mata publik secara luas. Tentu saja, mempertahankan sikap kritis yang tajam bukan berarti kita diperbolehkan untuk menjadi abai atau acuh tak acuh terhadap berbagai potensi risiko yang membayang di depan mata. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa respons yang cenderung represif, penggunaan kekuatan berlebihan, dan pendekatan penanganan aksi yang intimidatif hanya akan menyiramkan bensin premium ke dalam kobaran api ketidakpuasan masyarakat. Tindakan represif tidak pernah berhasil memadamkan ide gagasan, melainkan hanya menunda ledakan kemarahan yang bisa jauh lebih besar di kemudian hari. Sebaliknya, seluruh elemen masyarakat, akademisi, hingga aktivis mahasiswa juga perlu terus menjaga agar perjuangan menyampaikan suara aspirasi tidak mudah dipecah belah atau distigmatisasi sebagai gerakan yang merusak. Kita tidak membutuhkan kehancuran infrastruktur atau bentrokan fisik yang merugikan rakyat demi mencapai perbaikan sistem politik. Yang benar-benar kita butuhkan hari ini adalah konsistensi warga dalam mengawal setiap draft kebijakan publik, menuntut transparansi dalam penganggaran negara, dan memastikan bahwa setiap regulasi yang disahkan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan bersama secara adil. Lebih dari sekadar aksi di jalanan, perjuangan menjaga tatanan demokrasi adalah maraton panjang yang membutuhkan stamina berpikir kritis secara berkelanjutan. Kita harus menyadari bahwa perubahan sistemik tidak pernah lahir dari emosi sesaat yang meletup lalu hilang begitu saja ditelan isu viral berikutnya. Ketika kita membiarkan diri terjebak dalam arus polarisasi yang sengaja diciptakan oleh spekulan politik, saat itulah kita menyerahkan kendali atas masa depan sendiri kepada mereka yang bermain di balik layar. Keberanian untuk terus mempertanyakan setiap kebijakan, memeriksa rekam jejak pembuat keputusan, dan menyampaikan argumen berbasis data adalah bentuk perlawanan paling elegan di era modern saat ini. Pada akhirnya, gelombang aksi demo 27 Agustus tidak akan pernah berubah menjadi peristiwa 98 jilid 2 selama kita sebagai masyarakat mau terus belajar dari lembaran sejarah masa lalu dan secara tegas menolak untuk diadu domba oleh kepentingan politik praktis. Kekuatan terbesar dan sejati dari bangsa yang besar ini sama sekali tidak terletak pada kemegahan gedung-gedung pemerintahan atau wewenang yang dipegang oleh para pejabat, melainkan pada ketahanan sosial, solidaritas antar warga, dan tingkat kesadaran kritis dari seluruh masyarakatnya. Tetaplah menjadi warga negara yang kritis, selalu analitis dalam menyikapi setiap berita yang beredar, dan jangan pernah merasa lelah atau berhenti peduli terhadap arah perjalanan masa depan bangsa kita sendiri.